Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya smartphone di genggaman Anda atau server raksasa yang menopang seluruh internet bisa jalanin banyak banget program secara bersamaan tanpa hancur berantakan? Nah, hari ini kita bakal menyelam jauh ke balik layar untuk membongkar mesin utama yang menggerakkan itu semua, sistem operasi. Jawabannya ada pada arsitekturnya. Oke, ini peta jalan kita untuk sesi kali ini. Kita akan mulai dari pengantar struktur OS, lalu membedah arsitektur kernel, perbandingan OS modern, aplikasinya di dunia nyata, dan terakhir, tantangan OS di masa depan. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, pengantar struktur OS, yang merupakan pondasi dari sistem komputer. Ini dia pertanyaan menariknya. Kenapa sih laptop kita kadang lancar banget buka puluhan tab browser sekaligus, tapi besoknya bisa crash total cuma gara-gara satu aplikasi yang error? Sebenarnya, ini nggak melulu soal seberapa mahal prosesor Anda. Kuncinya justru ada di bagaimana struktur internal sistem operasi tersebut dirancang dari awal. Biar kita satu frekuensi, mari kita ibaratkan struktur OS ini seperti tata kota. Ini tentang gimana jalanan diatur, di mana letak pusat keamanannya, dan bagaimana listrik didistribusikan. Tujuannya sangat jelas, buat mencapai efisiensi, keamanan, dan kemudahan perawatan. Kalau tata kotanya aja udah berantakan, ya seluruh sistemnya pasti bakal macet total kan? Lanjut ke bagian 2, kita bakal membedah arsitektur kernel dan melihat bagaimana desain sistem operasi ini terus berevolusi. Desain mesin ini berevolusi gila-gilaan loh. Dari era komputer awal yang strukturnya kelewat simple dan bercampur aduk seperti MS-DOS, terus kita pindah ke era mainframe dengan struktur monolitik yang raksasa, setelah itu masuk era modern yang pakai sistem modular dan hybrid, sampai akhirnya sekarang kita berada di era cloud yang serba terdistribusi. Coba kita bayangkan desain yang paling klasik ini, monolithic kernel. Sistem ini tuh benar-benar mirip pabrik raksasa di mana semua departemen, mulai dari manajemen memori sampai urusan driver, kerja di satu ruangan besar yang sama. Keuntungannya, kecepatannya luar biasa karena komunikasi antar komponen terjadi seketika. Tapi ada resiko fatal di sini. Kalau satu driver kecil aja bermasalah atau ibaratnya kebakaran, seluruh pabrik atau sistem Anda bisa langsung ikutan mati. Nah, sebagai respons terhadap risiko tadi, diciptakanlah arsitektur microkernel. Konsepnya beda banget. Ini lebih kayak kompleks perkantoran. Cuma manajemen inti yang ada di gedung utama atau kernel space, sisanya kayak driver dan sistem file ada di gedung-gedung terpisah. Jauh lebih aman kan? Kalau satu gedung bermasalah, gedung lain tetap aman beroperasi. Cuma ya gitu, karena harus kirim pesan antar gedung, butuh waktu sedikit lebih lama. Jadi ada sedikit penurunan di sisi performa. Jadi intinya, kita selalu dihadapkan pada sebuah kompromi. Kalau kita jajarin nih, monolitik bahkan ngasih Anda kecepatan maksimal yang efisien banget buat beban kerja berat. Di sisi lain, mikrokernel lebih memprioritaskan stabilitas dan isolasi kegagalan yang pastinya sangat krusial buat sistem-sistem yang nggak boleh mati sama sekali. Tapi, ya namanya juga insinyur perangkat lunak, mereka nggak mau milih salah satu. Buat mengatasi dilema tadi, sistem modern sekarang banyak yang pakai arsitektur modular atau hibrid. Ini keren banget. Lewat konsep loadable kernel modules di OS seperti Linux, Anda bisa nambah fitur atau update driver langsung on the fly. Artinya, server raksasa nggak perlu direstart sama sekali cuma buat sebuah pembaruan kecil. Masuk ke bagian 3, perbandingan OS modern. Kita akan menilik langsung persaingan antara Linux, Windows, dan Mac OS. Disinilah kita bisa lihat di mana masing-masing OS benar-benar bersinar. Linux, dengan sifat open source-nya, memegang kendali penuh di dunia server dan cloud. Windows, dia raja desktop karena antarmukanya yang super gampang dipakai dan dukungan software serta game yang luar biasa luas. Lalu ada macOS yang menang di stabilitas berkat integrasi ketat hardware dan software dari Apple. Dan tentu saja Android yang mendominasi mutlak di perangkat seluler. Tapi tahu nggak, di balik antarmuka yang keren-keren itu, ada pahlawan tanpa tanda jasa bernama file system. Tiap OS punya cara sendiri buat menyusun dan menjaga data Anda di hard drive. Windows sangat setia sama NTFS, Linux percaya sama ketangguhan ext4, Apple pakai APFS yang emang dirancang khusus buat penyimpanan flash, dan Android sering banget pakai F2FS. Pilihan sistem file ini benar-benar nentuin seberapa gesit perangkat Anda pas nyari atau nyimpan sebuah dokumen. Sekarang di bagian 4, mari kita intip bagaimana OS ini diterapkan di dunia nyata untuk skala industri raksasa.
Coba deh kita lihat kasusnya Google. Pas mereka ngebangun infrastruktur cloud yang super masif, tebak OS apa yang mereka pilih? Yap, Linux. Alasannya sangat masuk akal, skalabilitas yang nggak ada lawan. Berkat modularitasnya, para insinyur Google bisa memodifikasi atau ngotak-ngatik kernel Linux biar pas persis sama kebutuhan data center mereka. Sistem operasi yang sifatnya tertutup mustahil bisa ngasih fleksibilitas se-ekstrim ini. Nah, kalau kita beralih ke dunia smartphone, ada perpecahan filosofi yang seru banget. Di satu sisi ada Android yang lahir dari akar Linux. Dia open source, fleksibel, dan bisa dipakai di ribuan tipe HP berbeda. Di sisi lain, iOS dari Apple menggunakan pendekatan hybrid dengan ekosistem yang dikontrol super ketat. Hasilnya, performa yang luar biasa optimal khusus untuk perangkat buatan Apple sendiri. Dua pendekatan struktural yang saling bertolak belakang, tapi dua-duanya berhasil merajai pasar. Dan akhirnya, di bagian 5 kita akan membahas apa saja tantangan sistem operasi di masa depan. Kedepannya, tugas dari sebuah OS bakal jauh lebih berat. Mereka nggak cuma sekedar jalanin aplikasi atau browser biasa. OS masa depan dituntut untuk bisa menangani beban kerja artificial intelligence yang luar biasa berat, ngatur puluhan bahkan ratusan core prosesor secara bersamaan, sampai harus siap menahan ancaman cybersecurity yang makin hari makin pintar. Struktur OS mutlak harus berevolusi menjadi jauh lebih proaktif dan adaptif. Nah, setelah membedah semua materi hari ini, saya mau meninggalkan satu pertanyaan buat menguji insting Anda. Bayangkan Anda adalah arsiteknya. Kalau Anda diminta untuk membangun sistem perbankan dengan keamanan level militer, atau sebaliknya, Anda ingin merakit PC gaming dengan performa paling buas, OS dan arsitektur kernel mana yang bakal Anda pilih? Coba renungkan lagi kompromi antara performa, fleksibilitas, dan stabilitas yang baru aja kita bahas tadi. Terima kasih sudah ikut menyelam di sesi kali ini, dan teruslah belajar.